Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku yang sedang berjuang mencari rezeki. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kemudahan dan keberkahan dalam setiap langkah kita. Di video kali ini, saya ingin berbagi amalan-amalan yang insya Allah bisa membantu kita membuka pintu rezeki yang lebih luas. Islam adalah agama yang universal karena mengatur urusan manusia secara lahiriah maupun batiniah. Ketika dunia dipenuhi ujian dan masalah, Islam hadir sebagai solusi terbaik. Sejak 14 abad lalu, Nabi Muhammad SAW telah memberi teladan terbaik untuk seluruh manusia. Beliau mengajarkan tauhid dan sunnah demi keselamatan dan kebaikan manusia di dunia dan akhirat. Bahkan urusan dunia sekalipun, Nabi SAW dengan sifat penyayangnya memberikan tips kepada umatnya. Barang siapa yang ingin terbebas dari kemiskinan atau ingin mendapatkan rezeki berlimpah, cukup baginya mengikuti sunnah-sunnah dan amalan-amalan ini. Berikut 3 amalan pembuka rezeki. 1. Menghidupkan salat duha. Salat duha merupakan salat sunnah yang mampu mendatangkan rezeki. Salat ini dikerjakan sejak matahari mulai meninggi sampai datangnya zawal, tergelincirnya matahari, atau sejak 15 menit setelah matahari terbit hingga 15 menit menjelang zuhur. Salat ini dikerjakan minimal 2 rakaat dan maksimal 8 rakaat, riwayat lain menyebut 12 rakaat. Rasulullah SAW bersabda, manusia memiliki 360 persendian. Setiap persendian itu memiliki kewajiban untuk bersedekah. Para sahabat pun mengatakan, lalu siapa yang mampu bersedekah dengan seluruh persendiannya? Wahai Rasulullah? Nabi SAW lantas mengatakan, menanam bekas ludah di masjid atau menyingkirkan gangguan dari jalanan. Jika engkau tidak mampu melakukan seperti itu, maka cukup lakukan sholat duha 2 rakaat. Hadis riwayat Imam Ahmad. Beliau Rasulullah SAW juga bersabda, Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, janganlah engkau tinggalkan 4 rakaat salat di awal siang, di waktu duha. Maka itu akan mencukupimu di akhir siang. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, Ad-Darimi. 2. Membaca zikir ini setiap hari. Dalam kitab Hadits Tarikh Baghdad, Imam Al-Baghdadi meriwayatkan dari Imam Malik, perawi Abu Nuaim meriwayatkan dari sahabat Ali. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca, La ilaha illallah al-malikul hakul mubin, tidak ada Tuhan selain Allah yang maha benar lagi maha nyata. Sebanyak 100 kali dalam sehari maka ia memperoleh jaminan aman dari kemiskinan, diselamatkan dari dahsyatnya kubur dan terbuka untuknya pintu-pintu surga. Hadis riwayat Abu Nuaim. Para ulama terdahulu mengatakan bahwa Nabi SAW memerintahkan sahabatnya mengamalkan bacaan ini demi melapangkan rezeki. Amalan ini telah teruji dalam melapangkan rezeki lahir maupun batin. Bacaan yang dimaksud ialah, La ilaha illallah, al-malikul hakul mubin, setiap hari 100 kali. Sebagian ulama mengatakan zikir dibaca setelah salat zuhur. Selain itu, membaca zikir, Subhanallahi wa bihamdih, Subhanallahil adzim, Astagfirullahal adzim, 100 kali dalam setiap hari. Lebih utama apabila dibaca setelah adzan syubuh sebelum iqamah. 3. Membaca surah Al-Waqiah setiap hari. Surat Al-Waqiah adalah surat ke-56 yang berjumlah 96 ayat. Surah Al-Waqiah memiliki makna kiamat. Kandungannya menceritakan bagaimana hari kiamat akan terjadi, dan balasan bagi orang mukmin dan orang kafir. Al-Waqiah juga menceritakan penciptaan manusia, api dan segala jenis tumbuhan, sekaligus menerangkan kuasa Allah ketika hari kebangkitan. Surah ini merupakan amalan penghalang seseorang dari kefakiran, kemiskinan. Surah ini dianjurkan dibaca setiap selesai salat asyar atau pada malam hari. Dalam sebuah riwayat diceritakan, suatu hari Khalifah Utsman bin Affan datang memberikan sejumlah harta kepada sahabat Nabi yang tengah sakit, Abdullah bin Mas'ud untuk putra-putranya. Namun, Abdullah bin Mas'ud menolaknya sembari mengatakan bahwa dirinya tidak khawatir putra-putranya menderita kemiskinan.
Abdullah bin Mas'ud membuka rahasia bahwa ia telah mengajarkan satu amalan yang pernah diajarkan Rasulullah kepadanya. Apakah Amirul Mukminin takut putra-putraku miskin? Mereka sudah kusuruh membaca surah Al-Waqiah setiap malam, kata Abdullah bin Mas'ud ketika sakit menjelang wafat. Ia kemudian menyampaikan sabda Rasulullah, yang artinya, barang siapa membaca surah Al-Waqiah setiap malam, dia tidak akan menderita kemiskinan selama-lamanya. Hadis riwayat Abu Ya'la dan Ibnu Asakir. Selain hadis Abdullah bin Mas'ud tersebut, Ibnu Katsir juga menyampaikan sejumlah hadis yang menunjukkan keutamaan Al-Waqiah. Barang siapa membaca surat Al-Waqiah setiap malam, dia tidak akan menderita kemiskinan. Hadis riwayat Abu Syuja. Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir mencantumkan hadis serupa dari Anas, surat Al-Waqiah adalah surat kekayaan. Maka bacalah surat Al-Waqiah dan ajarkanlah kepada anak-anak kalian. Hadis riwayat Ibnu Murdawai. Demikian amalan-amalan pembuka rezeki yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kebaikan umatnya. Barang siapa yang mengerjakannya dengan istiqomah, insya Allah akan mendapat keberuntungan. Untuk hasil yang maksimal, setiap amalan doa tentunya dibarengi dengan usaha, ikhtiar, agar hasilnya berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat mengamalkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.